Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Eka Kurnia Fitri dengan NPM A1G022014, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan materi bab 4 yaitu konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar, mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan Magister Pendidikan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk mengetahui tentang A. Pengertian manajemen sekolah dasar, B. Kerangka manajemen sekolah dasar, C. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar, D. Sekolah dasar yang efektif, E. Fokus manajemen sekolah dasar, dan yang F itu penerapan. A. Apa pengertian manajemen sekolah dasar itu? Yuk kita bahas. Sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar yaitu memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Manajemen sekolah merupakan usaha manusia yang bekerja sama. Jadi, manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan menurut Marini pada tahun 2014. B. Seperti apa ya kerangka manajemen sekolah dasar? Yuk cari tahu. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Adapun kerangka manajemen sekolah dasar yaitu yang pertama, jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Yang kedua, peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Yang ketiga, laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. Yang keempat, wewenang yang didelegasikan kepala sekolah. Yang kelima, pengaturan untuk melakukan otoritas pembayaran. Yang keenam, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai. Dan yang ketujuh yaitu pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. C. Bagaimana dengan ruang lingkup manajemen sekolah dasar? Ruang lingkup manajemen sekolah sangatlah luas yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. D. Seperti apa sekolah dasar yang efektif? Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Ini menurut Marini pada tahun 2014. Sekolah dasar yang baik berbeda dengan sekolah dasar yang efektif, di mana sekolah dasar yang efektif berkembang secara efektif dan dengan cara memeriksa baik dimensi normatif maupun prosedural. Sedangkan sekolah dasar yang baik berkembang dengan sukses menurut agenda yang telah disetujui. Karakteristik sekolah dasar yang baik menurut Marini pada tahun 2014 yaitu yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. Yang kedua, keterlibatan kepala sekolah. Yang ketiga, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. Yang keempat, konsistensi keberlanjutan dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran. Yang kelima, pendekatan pembelajaran yang terstruktural. Yang keenam, pengajaran yang menantang secara intelektual. Yang ketujuh, lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif. Kedelapan, tugas yang terdefinisi secara jelas. 9. Komunikasi yang baik antara guru dan siswa. 10. Catatan tertulis. 11. Keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pekerjaan yang ditunjukkan dan bernilai.
Adapun keterlibatan orang tua di dalam pendidikan yaitu yang pertama, mendiskusikan masalah pendidikan dengan anak-anak, yang kedua, melakukan supervisi terhadap kemajuan anak-anaknya, yang ketiga, berkomunikasi dengan sekolah dasar, yang keempat, aktif berpartisipasi di dalam kegiatan sekolah dasar. Fokus manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Yang F, yaitu penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 hal yang harus diterapkan menurut Baharudin pada tahun 2010, yaitu yang pertama, pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan-kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan pada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, mengembangkan dan ketersediaan bahan ajar. Yang kelima yaitu menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Apa saja faktor penyebab perbaikan mutu selama ini tidak berjalan dengan lancar? Menurut Umaydi pada tahun 1999 ada 2 faktor penyebab, yaitu yang pertama, strategi pembangunan pendidikan masih lebih besar pada input oriented. Hal ini berarti paradigma yang dijalankan pemimpin lembaga pendidikan terlalu berstandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, maka akan menghasilkan output ataupun keluaran yang bermutu. Yang kedua yaitu pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro tidak terjadi atau tidak berjalan di tingkat mikro, baik sekolah dasar maupun madrasah, menurut Baharudin pada tahun 2010. Namun begitu, ada kekuatan ataupun upaya peningkatan mutu sekolah yang dapat dilakukan antara lain yaitu yang pertama, pembagian tugas yang efektif dan efisien, yang kedua, pemanfaatan dana yang profesional, yang ketiga, program peningkatan mutu sekolah, yang keempat, pembentukan tim sukses peningkatan mutu sekolah, yang kelima, desain standar yang tepat, yang keenam, sistem organisasi yang efektif, yang ketujuh, kepemimpinan yang efektif, dan yang kedelapan yaitu motivasi personal. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga mudah untuk dipahami. Thank you for watching my video and see you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.